Warga keluhkan harga barang yang kian meningkat di pasar dan toko menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di beberapa pasar tradisional dan modern di Kota Kupang, harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, terigu, telur, serta sayuran dan buah-buahan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan warga mengeluhkan kenaikan harga yang terus meningkat, seperti minyak goreng yang sebelumnya Rp15.000 per liter, naik hingga Rp18.000 per liter. Harga barang sekarang itu makin meningkat. Beras sekarang harga naik, gula pasir, minyak goreng. Tak hanya di pasar tradisional, di supermarket dan toko modern pun harga barang seperti bahan makanan dan minuman kemasan juga meningkat. Reni, salah satu warga, juga mengeluhkan hal serupa. Karena itu dirinya berharap harga barang dapat segera stabil khususnya pada tahun 2025 mendatang. Semoga di tahun baru harga bisa turun kembali. Kenaikan harga ini tak hanya mempengaruhi pembeli, tetapi juga pedagang dari mereka yang mengeluhkan penurunan jumlah pembeli karena konsumen memilih untuk menunda pembelian atau mencari alternatif barang yang lebih murah. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Kadis Disperinda Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan memborong bahan-bahan pokok, lantaran kolaborasi antar dinas terkait terus berjalan dan akan digelar pasar murah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang meminta masyarakat agar tidak panik dengan membeli bahan pokok secara berlebihan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kadis Disperinda Kota Kupang Alfred Lakabela memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas terkait dan PT Pelindo untuk mempercepat distribusi bahan pokok yang sebagian besar dipasok dari Surabaya dan Jakarta. Selain itu, pemerintah juga akan menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Selalu memberikan kesempatan kepada pihak ketiga dalam hal distributor, ya, untuk dia melakukan pengadaan sesuai dengan kuota yang dia inginkan, gitu, supaya selalu tersedia stok. Kami tidak membatasi, Pak. Apalagi kalau menjelang Nataru. Nataru ini misalnya telur saja. Telur itu kebutuhannya bisa 5 kali lipat dari bulan-bulan biasanya, kan gitu, Pak. Nah, karena itu biasanya kami jauh-jauh hari itu kami sudah berkomunikasi dengan distributor telur misalnya, supaya Pak tolong menyediakan stok yang cukup ya, Pak. Karena di hari raya ini kan banyak yang bikin kue misalnya, kan gitu. Alfred Lakabela menambahkan upaya ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat serta menekan inflasi. Ia juga menegaskan bahwa percepatan distribusi bahan pokok akan menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan pasokan yang lancar, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir akan ketersediaan barang selama periode Natal dan Tahun Baru. Kedepannya konsumen juga jangan takut atau jangan panik lalu mau belanja sebanyak-banyaknya, kan gitu. Kadang-kadang kan ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa Pak ini telur habis, langka karena kita beli sebanyak-banyaknya. Jangan gitu, karena kita sudah sering melakukan rapat atau koordinasi dengan para distributor agar menyiapkan stok yang cukup. Disperinda berharap masyarakat dapat bijak dalam mengelola kebutuhan sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan damai dan penuh kebahagiaan. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok diharapkan mampu mendukung suasana yang kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Warga Kelurahan Fatu Benau, Kota Atambua Belu, Nusa Tenggara Timur geger dengan penemuan mortir di pinggir Sungai Talau. Mortir ditemukan pada Jumat 20 Desember pukul 11.30 siang. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama.
Semoga Natal kali ini semakin berkesan bagi Anda dan keluarga. Nikmati momen dengan cinta, tawa, dan momen berharga. Saya Agatha Oskris mewakili staf dan kru yang bertugas mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025 dan sampai jumpa. Benda berukuran panjang sekitaran 30 cm dengan diameter 10 cm ini pertama kali ditemukan oleh Salmun Yuli Musain Bala saat sedang mengumpulkan pasir di pinggiran Sungai Talau, Kelurahan Patubanau, Kota Tambua, Belu, Nusa Tenggara Timur. Menurut pengakuan Salmun, benda yang diduga adalah mortir ini tertimbun di dalam pasir. Dipenuhi rasa curiga, pria berusia 36 tahun ini langsung melaporkan ke RT setempat. Laporan ini kemudian diteruskan ke Kapolres Belu untuk meminta bantuan evakuasi dan mengamankan mortir. Saat ini mortir sudah diamankan di gudang penyimpanan senjata Mapolres Belu. Temuan mortir ini akan diselidiki oleh tim unit penjinak bom Satbrimo Polda NTT. Dugaan sementara mortir ini merupakan peninggalan Jepang. Mortir rencananya akan dimusnahkan oleh tim Gegana dan penjinak bahan peledak Satbrimo Polda NTT. Dari Belu, Tim Liputan Tambua TV melaporkan.